Islam adalah tentang agama nilai. Islam itu punya nilai yang sangat luhur. Islam itu punya value yang sangat tinggi. Di dalam sendi-sendi kehidupan yang diatur oleh Islam, semuanya adalah berkait tentang nilai-nilai itu. Saya sering mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu punya nilai yang tinggi dan nilainya tidak akan pernah ditandingi oleh siapapun dan agama apapun. Kamu mengatakan Eropa itu punya nilai tinggi. Kamu bisa mengatakan peradaban Yunani itu tinggi. Tapi lebih tinggi lagi peradaban dan nilai-nilai di dalam Islam. Kalau nggak percaya, coba saja amati dan teliti. Di dalam Islam mengajarkan tidak diperkenankan menyukai sama jenis, nggak boleh. Apalagi nikah sesama jenis. Di Eropa bagaimana yang kamu anggap sebagai negara berkemajuan, berkeberadaban? Boleh enggak? Boleh. Di Amerika itu monggo, kamu nikah dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, silakan. Kamu nikah dengan perempuan, silakan. Pokok kamu senang. Dan itu hak asasi manusia. Menurut mereka. Menurut kita bagaimana? Hak asasi manusia itu atau kesenangan manusia itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Paham maksud saya? Islam mengajarkan kepada kita bahwa andai kata kita menikahi sama jenis, itu bertentangan dengan kemanusiaan. Bertentangan dengan kemanusiaan. Apa bentuk kemanusiaan? Lawak hewan saja itu yang kita anggap sebagai makhluk yang hina. Itu gak mau menikahi sama jenis. Ya enggak? Contohnya kambing laki-laki ngawini kambing laki-laki. Ada enggak? Andai kata kita dibandingkan dengan itu, dengan peradaban yang saya katakan tadi, bolehnya laki-laki dengan laki-laki nikah, maka kita lebih rendah dari hewan. Hewan saja tinggi, dia nggak mau kan? Itu nilai-nilai kehewanan. Nah, dalam Islam nilai kemanusiaan tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang lain. Nah, beda dengan di Eropa yang katanya adalah negara kemajuan, negara yang punya keberadaban, justru kemudian tidak bernilai. Tidak bernilainya kenapa? Membela kemanusiaan justru jatuh kepada kenistaan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Di Eropa boleh mabuk-mabukan. Dan itu adalah kebebasan, sekali lagi kebebasan melakukan sesuatu. Dan itu hak asasi manusia kata mereka. Dalam Islam bagaimana mabuk-mabukan? Gak boleh, meskipun duitnya sendiri. Gak boleh. Kenapa? Kalau mabuk-mabukan itu memang dia kalau dibebaskan, memang orang kalau dibebaskan dalam mabuk-mabukan, kalau di Eropa itu dia uang-uang sendiri. Tapi bahayanya tidak. Bahaya. Kalau nggak bahaya kepada orang lain, bahaya untuk diri sendiri. Bahaya untuk orang lain itu ketika mabuk, dia nggak sadar diri, nggak bisa kontrol diri, itu orang mabuk cirinya begitu. Nyolong, oke. Judi, oke. Berzina, oke. Ya enggak? Itu kalau orang mabuk. Itu untuk orang lain. Kerusakan untuk orang lain. Atau bahkan tidak bisa kontrol diri lagi. Tawuran, membunuh, dan lain sebagainya. Itu justru tidak bernilai. Membebaskan satu nilai, atau menjunjung satu nilai, tapi menghancurkan nilai yang lain.
Itu kebebasan hak asasi yang diatur oleh Eropa. Di Islam bagaimana? Tidak begitu. Karena al-fasid la yudfa'u bil fasid. Kerusakan tidak boleh ditolak dengan kerusakan dalam Islam. Nah, sehingga tadi minum-minum khamar nggak diperbolehkan karena kerusakannya lebih banyak dibanding diperbolehkannya. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa minum khamar itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya lebih kecil daripada madorotnya. Artinya madorotnya lebih besar dari manfaatnya, sehingga tidak diperbolehkan. Itu alasan syariat. Nah, tadi saya katakan dalam segala sendi Islam itu mengatur sebagai satu nilai yang tinggi. Sendi yang tidak terlepas dari aturan Islam adalah sendi perekonomian. Dalam berekonomi, Islam sangat mengatur lebih hebat, tidak kalah dengan jinayah. Saya ulang lagi, Islam itu mengatur sendi perekonomian lebih hebat, tidak kalah penting dengan jinayah. Kenapa? Islam tahu sendiri bahwa manakala manusia itu lapar, maka kejahatan akan bertambah. Maka diatur nih kejahatan-kejahatan ekonomi. Bagaimana kejahatan ekonomi itu tidak lahir dan tidak muncul di permukaan dalam kehidupan kita bersama. Sebab itulah di sini disebutkan naha Rasulullah an bai'i hadirul riba. Nabi melarang kita untuk apa? Jual beli hadirul riba. Wala yabi'ur rajul ala bai'i akhihi. Rajul ala bai'i akhihi ini praktiknya bagaimana? Jual beli pada saat barang tersebut ditawar oleh orang lain dan dalam masa tawar tersebut ada pembeli lain. Prima ngejual kepada Muhaimin. Di Roma 5.000 min. Masa gak iso 3.000 gitu ya. Gak iso pokoknya 5.000 dan datang Arif wis tak tuku 6.000 sama si Prima monggo gak boleh itu. Paham kamu kan? Itu masih lumayan masih dalam kondisi yang tidak disepakati. Ada yang disepakati. Sudah di DP oleh pihak pembeli dan akan dilunasi dalam waktu yang dijanjikan. Kok ada orang masuk di dalamnya mengatakan saya berani lebih daripada itu, kemudian kok DP-nya dibalikkan? Hati-hati. Yo awak untung tapi nggak berkah. Nggak berkah itu nanti lihat aja uangnya jadi apa. Ya. Cepat habis atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, anak kita bagaimana? Hubungan kita dengan istri bagaimana? Itu begitu loh. Hubungan kita dengan anak bagaimana? Hubungan kita dengan masyarakat bagaimana? Itu efek ketidakberkahan. Awakmu duit akeh, dia kata tadi jual tanah. Ada kawan yang pertama yang sudah mendp itu pengen membeli tanahmu, andai kata 700 juta. Ada kawan yang lagi baru datang itu 1 miliar berani dia. Kamu jual 1 miliar. Tambah. Tapi dalam Islam itu tidak meluluh kepada keuntungan, kan lagi-lagi. Meluluh pada prinsip ta'awun. Ingat jual beli itu salah satu prinsipnya adalah ta'awun. Saling tolong menolong antara penjual dan pembeli karena keduanya punya hajat, punya kebutuhan. Jadi kalau tadi ditawar 1 miliar sudah di DP padahal kata di DP 100 dibalikkan DP 100 dan tidak jadi si pembeli pertama. Kamu punya 1 miliar, lihat teglon. Mungkin kamu nanti karena duitku banyak beli mobil Pajero 1. Setelah itu apa? Nanti nongkrong sambil nyuit-nyuit di cewek di kafe, akhirnya selingkuh dong. Ya enggak? Nah itu begitu itu. Berkah enggak gitu? Enggak. Bagaimana hubunganmu dengan mertuamu, bagaimana itu nanti begitu. Jadi enggak jadi baik. Enggak tambah berkah.
Nah, berkah itu bagaimana? Tadi 700, ternyata 700 ini tadi dibelikan tanah. Dibelikan tanah lagi yang lebih produktif. Kalau yang tadi itu andai kata sawah itu harus ditanami dan ditanami, ternyata 2 kali 1 tahun. Ini kita belikan apa? Kelapa sawit yang setiap 2 minggu itu panen. 700 andai kata. 700 itu andai kata dibelikan 4 hektar. Sudah bisa. 3 hektar lah, jangan 4 hektar. Kan bisa kalau 4 hektar. 3 hektar. Per hektarnya itu ya, keluar andai kata sawit 1 ton. 1 ton itu 1000 kilo. 1000 kilo kali 2000, 2 juta. 1 hektar. Kalau 2 hektar? 4 juta. Kalau 3 hektar? 6 juta. Itu 1 bulan kamu tinggal duduk manis di rumah. Itu lebih berkah. Nah, dilihat anaknya bagus-bagus semua, ngajinya bagus, sekolahnya bagus, manut-manut, gak rewel, bojonya juga gak rewel. Wah, itu namanya berkah. Berkah itu ziyadatun nikmat. Tambah-tambahnya kemanfaatan dan keberkahan dan nikmat itu adalah berkah. Jadi berkah itu bukan yang lain-lain. Oke. Nggak boleh dalam Islam jual beli di atas tawaran saudara kita atau sesama kita. Yang kedua, walayah tubuh. Nah, ini digandeng terus nih. Nanti di munakahat juga munakahat ya, bab munakahat ada juga nih hadis ini. Walayah tubuh ala khidbati akhihi. Kalau jual beli tidak boleh di atas jual beli antara kawan kita. Kalau dalam pada saat menghitbah pun, melamar pun nggak boleh. Melamar di atas lamaran orang lain. Mbak-mbak itu biasanya begitu. Jadi yang pertama, cowok yang pertama ganteng tapi nggak punya apa-apa. Tapi diterima, pas ngelamar itu diterima. Cowok yang kedua bukan hanya ganteng tapi bawa Lamborghini. Ini ternyata diterima juga. Yang pertama dibatalkan karena nggak punya Lamborghini. Paham? Oke. Biasanya perempuan yang semacam ini itu nikah dengan harta, bukan nikah dengan laki-lakinya, dengan suaminya, dengan harta. Kalau kamu nikah dengan harta, maka kamu tidak akan menemukan suami. Paham, Mbak? Kalau kamu nggak menemukan suami, berarti kamu nggak akan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan. Karena pernikahan itu bahagia manakala sesuai dengan pasangannya. Nah, pasanganmu ternyata bukan suamimu, tetapi hartanya. Tapi hartanya. Nah, hartanya itu belum tentu hartanya. Karena Lamborghini-nya juga pemberian dari orang tuanya. Nah, satu ketika orang tuanya berubah sikap. Yang tadinya memberi Lamborghini sekarang sudah miskin, ditarik Lamborghini-nya dijual. Kamu menikah dengan hartanya. Cerai enggak? Wong sudah tidak ada hartanya. Mas kok senyum-senyum bahkan jawab miskin. Karena kamu kalau cerita yang kedua tuh kayaknya kamu nggak mungkin ya. Makanya senyum-senyum itu loh Mbak. Itu loh, makanya pilih saya walaupun hitam ini saya ini kekal abadi loh. Nikah. Jangan nikah dengan siapa, tapi dengan cintanya, dengan ketulusannya. Itu nikah semacam itu. Segala sesuatu nanti kalau sudah ada cinta dan ketulusan bisa dibangun bareng-bareng. Bisa dibangun bareng-bareng. Tapi kalau kamu nikah dengan parasnya, dengan apa dan lain sebagainya, nanti akan berhenti. Karena kullu syai'in mutakhayyir. Setiap sesuatu itu pasti berubah, termasuk wajah dan lain sebagainya. Tapi kalau ketulusan dan cinta sejati itu tidak akan berubah. Nikah dengan itu, jangan nikah dengan yang lain. Ya.
Wala tasalul mar'at tolaku uktiha. Ini perempuan jahat. Mosok seorang perempuan mengharapkan orang lain atau perempuan lain ditalak oleh suaminya. Paham gak? Contoh nih adik kakaknya nikah dengan si A, adiknya pingin, ya Allah, tiap tahajud itu ngedoain gini, ya Allah mudah-mudahan kakakku dicerai dan masku, mas ipar itu nikah dengan saya. Gak boleh kayak gitu bang. Atau bukan begitu, tapi kawanmu, ya Allah ganteng ya suami kawanku, ya Allah mudah-mudahan cepat cerai ini. Nanti setelah itu ya, suaminya nikah dengan saya. Itu tidak boleh berdoa semacam itu. Yang disebut tadi apa tadi? Wala tas'alul mar'atu wala tas'alul mar'atu tolaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Jadi dia, kalau kita terjemahkan itu bagus sekali ya hadisnya. Janganlah seorang perempuan meminta tolak atau mengharapkan tolak, jatuhnya tolak kepada saudarinya. Untuk apa? Ditakfa'a fi ina'iha. Agar nanti dia akan terpenuhi wadahnya. Wadahnya itu maksudnya apa? Ya keinginannya. Untuk apa? Dinikah dengan suaminya. Suami yang kawanan. Gak boleh. Artinya kita di sini nih gak boleh kita mendoakan jelek kepada orang lain. Itu sisi lainnya. Yang terakhir, kata Nabi dalam hadis dan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yasumul muslim ala saumil muslim. Gak boleh seorang muslim itu menawar barang yang ditawar oleh orang lain. Nah itu menawar saja gak boleh, apalagi berpindah pembeli. Paham ya? Jadi kalau ada nih kawanmu menawar barang, kamu jangan nawar dulu, tunggu dia mengatakan tidak. Paham ya? Mengatakan tidak, ya wes aku enggak jadi gitu kan. Baru kamu masuk.